Puji Tuhan. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, waktu kami masih kuliah di Jogja. Saya ingat ada waktu kami datang ke Jakarta, dari Jogja kami ke Jakarta. Kemudian sesudah itu kami pulang, balik ke Jogja. Dan kami naik kereta api di Senen, saudara. Karena itu siang, kami naik kereta api di Senen dengan anak-anak saya, dengan anak-anak. Waktu saya sudah naik di situ dan saya pikir berangkat jam 7. Sebelum jam 7 tiba-tiba ada orang datang, "Bu, ini nomor kami. Ibu salah." Saya bilang, "Enggak, saya enggak salah nih, nomor saya. Ini nomor saya, nomor tempat duduk saya." Tapi ibu itu ngotot sampai akhirnya ada petugas datang dan petugas katakan, waktu dia lihat, "Mana tiket ibu? Mana tiket yang satu?" Kemudian waktu dia lihat, dia perhatikan, petugas katakan kepada saya, Ibu dan anak-anak ini salah naik kereta. Harusnya kami naik kereta yang sebelah sana. Relnya beda, Jogja. Tapi kami sudah ada di rel yang kereta Semarang, saudara. Dan itu tinggal 5 menit. Terus saya bilang, itu bu. Mereka bilang, itu tuh keretanya. Tapi kan kita nggak bisa turun di rel dan masuk ke kereta yang berbeda. Sampai akhirnya keretanya berjalan. Dan kami ketinggalan kereta dan kami harus bayar lagi. Beli lagi tiket yang baru. Itu karena akibat apa, saudara? Akibat salah pilih jalur. Salah pilih kereta karena ada dekat di situ dan kami sembarangan naik aja. Nah, itu satu pelajaran bagi saya pada waktu itu. Sesudah itu saya berangkat, tiap kali berangkat saya pastikan dulu jalurnya jalur yang tepat. Nah, saudara, masing-masing kita tuh punya jalan hidup sendiri-sendiri. Saya punya jalan hidup sendiri. Saudara punya jalur khusus yang berbeda satu dengan yang lain. Tuhan punya rencana tujuan bagi saudara satu persatu. Tidak ada satupun di sini yang Tuhan tidak tetapkan untuk satu maksud tujuan tertentu. Saya dan saudara ditempatkan Tuhan pada generasi ini, pada zaman ini, untuk satu tujuan tertentu. Yang jadi masalah adalah jangan sampai saudara salah melangkah, salah jalur. Karena masing-masing kita punya jalur. Kalau salah jalur, akhirnya saya pada waktu itu harusnya nyampe ke Jogja cuma 7 jam ya, nyampe ke Jogja. Sore saya harus tunda sampai tertunda berjam-jam, saudara. Jangan sampai kita salah jalur dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Kalau kita salah jalur, saudara akan wasting time. Ada banyak waktu yang terbuang sia-sia. Bagaimana supaya kita bisa tahu jalan atau jalur yang khusus yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita? Caranya bagaimana? Saudara, kitab Amsal. Amsal itu ditulis oleh Salomo. Kebanyakan yakin itu ditulis oleh Salomo. Tujuannya apa? Supaya itu menjadi panduan bagi kita bagaimana cara hidup yang bijaksana supaya nggak salah pilih jalur, nggak salah melangkah. Itu ada Amsal. Itu sebabnya banyak pengusaha-pengusaha, ada orang-orang bisnismen tertentu supaya mereka bisa sukses, mereka sakukan di dalam saku mereka kitab Amsal supaya bisa menjadi orang yang bijaksana menjalani kehidupan ini. Saudara dan saya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, saudara diberi satu kitab yang luar biasa, yaitu kitab Amsal. Itu sebabnya kalau saudara mau bijaksana, baca bolak-balik terus menerus, hafal kitab Amsal. Jangan cuman game melulu, jangan cuma lihat TikTok atau apa yang lain. Saudara tidak mau mengisi dengan kitab Amsal, dengan ayat-ayat yang ada di Amsal yang merupakan
rahasia supaya saudara bisa sukses dalam menjalani kehidupan ini. Supaya saudara tidak salah menginjak jalur, supaya saudara tetap berjalan pada jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya saya ambil satu bagian kecil pada malam hari ini, yaitu di dalam Amsal 3 ayat 5-6 berikutnya. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini rahasia kecil saudara, supaya saudara bisa tahu di mana jalur saudara, supaya saudara tidak salah pilih jalur dan saudara akan buang waktu yang banyak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam terjemahan lain, sepenuh hati. Artinya ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan hanya sedikit. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan setengah hati. Yang setengahnya, coba lihat di luar sana, siapa tahu ada jalan keluar. Tidak dengan sepenuh hati, tapi firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saudara mulai ada rasa cemas, siapa di sini yang tidak pernah cemas, khawatir? Ibu-ibu, saya kadang-kadang kalau anak-anak saya pergi naik motor, rasa cemas mulai melintas. Tapi saya langsung, Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Aku tidak akan izinkan kecemasan itu masuk di dalam pikiran saya. Aku nyahkan pikiran itu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percayakan anak-anak saya kepada Engkau dengan segenap hati. Apa yang membuat saudara khawatir? Kesehatan saudara? Pekerjaan saudara? Saudara di PHK mungkin sekarang? Kehilangan pekerjaan? Sekarang saudara nggak punya uang, padahal saudara harus bayar uang kos. Saudara harus bayar uang pendidikan. Bagi yang sudah punya keluarga harus membayar uang listrik, uang kontrakan rumah, dan sebagainya. Kalau saudara mulai cemas, saudara mulai khawatir, saudara kemudian masuk di tahap ketakutan, saudara mulai takut. Ketika dokter mengatakan satu penyakit yang sedang kita derita, kita mulai diliputi ketakutan, depresi, stres. Nah, itu artinya kita harus koreksi diri kita. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Kalau saudara percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saudara, masalah terberat apapun boleh datang menimpa saudara, tapi itu tidak akan mempengaruhi saudara. Karena saudara percaya sepenuh hati kepada Tuhan, Dia akan memelihara saudara, Dia akan menjaga saudara, Dia akan menuntun saudara, Dia akan membimbing saudara, sehingga saudara tetap berjalan pada jalurnya. Banyak kali kegagalan, kita kehilangan damai sejahtera, gagal untuk punya damai sejahtera. Ketika orang bertemu dengan kita, kita marah, kita tersinggung, kemudian terjadi perbantahan, ketegangan terjadi, kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Kalau mau ditarik akarnya adalah ini. Saudara tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Oleh sebab itu, saya lihat di sini banyak sekali anak muda. Kalau saudara mau, saudara berjalan pada jalan yang benar, pada jalur saudara, saudara bisa finishing well, saudara bisa menyelesaikan purpose atau tujuan yang Tuhan tetapkan bagi saudara untuk menjadi orang yang berdampak bagi dunia ini. Saudara harus lakukan satu hal ini, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Rasanya sederhana, rasanya mudah. Kalau orang-orang katakan, udahlah percaya kepada Tuhan, mudah kan? Gampang. Tapi kita harus akui bahwa ini tidak gampang.
Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, masalah pekerjaan, ekonomi, masalah rumah tangga, melihat anak-anak kita, aduh kok keadaannya kayak begini. Melihat suami kok modelnya kayak begini. Melihat istri, aduh gak berubah-ubah, lebih parah sekarang. Kemudian saudara kehilangan damai sejahtera. Itu artinya kita belum percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita belajar untuk percaya kepada Dia. In all your ways, dalam segala jalanmu. Kalau di sini terjemahkan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dalam bahasa Inggris, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding and lean not on your ways. Artinya jangan bersandar pada rencana-rencanamu sendiri, maksud-maksudmu sendiri, tujuan-tujuanmu sendiri. Jangan bersandar kepada fakta-fakta yang ada di luar, pada rasio, pada kata orang, pada kesimpulan-kesimpulan yang saudara dapat. Firman Tuhan katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. In all your ways, dalam semua jalan-jalanmu, semua planning-planningmu, semua rencana-rencanamu, semua maksud-maksudmu, acknowledge Him, akui Dia, andalkan Dia. Dan jaminan yang Dia berikan, bukan kata saya, jaminan yang Tuhan berikan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. He will direct your path. Dia akan membimbing saudara pada jalan-jalannya. Jadi apapun masalah yang saudara alami sekarang, kalau saudara mulai khawatir, takut, ingat, saudara harus alihkan perhatian saudara kepada Tuhan. Ambil keputusan, aku mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Berikutnya, kita harus tahu cara kerjanya ya. Ini saya beri contoh baterai. Baterai di mana ini? Remote ya, remote AC. Kalau dipakai baterai, saudara, saya berapa kali alami, saya tempatkan baterai di tempat yang salah, posisinya salah. Kalau positif, dia harus di positif ya. Negatif, dia taruh di negatif ya, harus diletakkan sama. Kalau terbalik diletakkan, maka remote ini nggak akan bekerja, saudara. Percuma, saudara. Saudara berusaha dengan segala macam cara. Percuma saudara beli remote yang baru dan saudara lakukan hal yang sama, tetap tidak akan bekerja. Karena memang udah dirancang seperti ini. Dia harus ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Harus tahu cara kerjanya. Cara kerja baterai itu ada positif dan ada negatif. Nah demikian juga kita, saudara. Next, demikian juga kita. Kita diciptakan oleh Allah dengan cara kerja yang khusus. Kita harus bergantung secara mutlak, secara total kepada Allah. Kalau kita salah bergantung, kalau kita salah dalam mengandalkan, maka it cannot work. Maka itu tidak akan bekerja. Maka rencana-rencana saudara, planning-planning saudara, sasaran yang saudara tetapkan, it cannot work. Akan mengalami banyak kerugian. Saudara akan mengalami banyak masalah yang seharusnya tidak perlu saudara alami. Karena apa? Karena saudara salah menempatkan baterai. Salah menempatkan posisi saudara. Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan dengan posisi seperti itu, harus lengket dengan Allah. Harus tergantung kepada Allah. Kalau dia terpisah sedikit, maka saudara akan masuk di jalur yang salah. Maka masalah demi masalah itu akan membuat saudara tenggelam di dalam berbagai masalah. Itu sebabnya mari kita jangan salah bergantung. Karena kita tidak akan tahu jalur kita kalau kita salah bergantung. Kita harus mempercayai Dia dengan segenap hati kita. Memang sebagai manusia yang terbatas,
Kita sering lupa, saudara. Berikutnya, next. Kadang kita lupa. Ini saya kutip dari C.S. Lewis. Dia katakan, you may forget that you are at every moment totally dependent on God. Anda mungkin lupa kalau Anda harus bergantung kepada Allah secara total setiap saat. Kita manusia terbatas. Itu sebabnya kadang-kadang kita lupa bahwa kita harus bergantung kepada Dia setiap saat. Apalagi kalau kita berhadapan dengan kesulitan hidup ini. Misalnya diputuskan pacar, kemudian tidak punya uang untuk bayar sekolah, di PHK dan lain-lain. Maka kita lupa kalau kita harus bergantung kepada Allah setiap saat. Demikian juga kalau kita berhadapan dengan kegembiraan dan kesuksesan. Kadang-kadang kita lupa bahwa itu pun adalah peran dari Allah. Lupa untuk bergantung kepada Dia. Sehingga kita coba mengulang dengan cara-cara yang dulu yang kita sukses dengan melakukan cara ini. Jadi next kita akan melakukan cara yang sama tanpa bertanya kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Tanpa berdoa kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Itu pernah dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud tidak dilakukan, maksud saya tidak dilakukan. Raja Daud dia menang di dalam berbagai peperangan. Dan selalu dia tanya Tuhan, Tuhan, sekarang aku maju apa enggak? Kadang Tuhan bilang, tahan dulu, jangan maju. Peperangan berikut, waktu dia sudah menang, kemudian peperangan berikut, dia tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan saya maju apa enggak? Tuhan bilang maju. Beda-beda caranya. Itu sebabnya saudara jangan bergantung kepada pengalaman saudara, jangan bergantung pada kesuksesan saudara, jangan bergantung kepada metode-metode terbaik yang diberikan oleh psikolog, yang diberikan oleh dokter, yang diberikan oleh siapapun. Walaupun ada hal-hal yang baik yang saudara, apalagi kalau sesuai dengan firman Tuhan, saudara harus adopsi itu. Tetapi maksud saya jangan bergantung kepada semua yang diberikan oleh nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang lain. Mari kita bergantung kepada Tuhan, jangan bergantung pada pengalaman, pada kesuksesan masa lalu. Mari kita bergantung kepada Tuhan, kita mengandalkan Dia secara total. Next, firman Tuhan ajarkan kita supaya kita bisa jalan pada jalur kita dengan baik. Trust God, not people. Percayalah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Ngomongnya enak, tapi kadang-kadang dilaksanakannya susah-susah gampang ya. Gimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Makanya lebih enak tuh kalau percaya kepada manusia yang bisa dilihat. Apalagi kalau orang itu kaya, orang itu punya kedudukan tinggi, orang itu punya pendidikan yang baik, punya pengalaman yang hebat. Tapi firman Tuhan katakan kalau saudara mau tetap pada jalur, saudara jalan sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan kepada manusia, karena saudara akan kecewa dan saudara wasting time, saudara. Kemudian berikutnya, percayalah kepada Tuhan, jangan kepada dirimu sendiri. Ini bukan saya sedang berkata terus, oh kalau begitu saya boleh minder dong, atau underestimate terhadap diri saya. Bukan seperti itu. Justru ketika saudara percaya kepada Tuhan secara total, saudara ada kepercayaan diri yang luar biasa. Saudara rasa aman yang luar biasa. Orang-orang yang minder, yang underestimate dirinya sendiri, karena apa? Karena dia merasa dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia merasa, dia ragu-ragu dengan dirinya sendiri. Tapi ketika seseorang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka dia tidak akan mengalami keminderan, karena dia tahu persis kalau Tuhan bersamaku, seperti lagu tadi. Tak usah aku takut, tak usah aku cemas, sebab Kau sertaku. Kalau dia yang pegang kehidupan saudara, aman semuanya saudara. Karena saudara berada pada posisi yang tepat, seperti baterai itu pada posisi yang tepat. Berikutnya, hiduplah untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Saudara,
Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan keinginan untuk hidup bagi diri sendiri. Kita harus belajar untuk hidup bagi Tuhan. Karena manusia, nature-nya manusia, pada dasarnya manusia itu suka hidup mementingkan diri sendiri, apalagi zaman sekarang. Segala sesuatu yang saudara kerjakan, yang saudara putuskan, yang saudara lakukan itu semua fokusnya ke diri sendiri. Ya, nyaman gak buat aku? Menguntungkan gak buat aku? Enak gak? Kalau gak enak, enggak deh. Pokoknya semua yang menentukan adalah diri sendiri. Kenikmatan diri sendiri. Kenikmatan tubuh. Makan sepuas-puasnya untuk kenikmatan lidah. Ada kalanya saya harus kontrol juga makanan saya. Saya harus katakan kepada diri sendiri, waktu makan enak, pengen makan ini, pengen makan itu, saya bilang, ini saya menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Itu sebabnya saya kontrol. Saudara, makan itu perlu saudara, karena perlu untuk hidup itu perlu ada makan ya. Tapi kalau kemudian saudara terbalik ya, saudara makan, saudara hidup untuk makan, nah itu terbalik. Itu artinya untuk self, kesenangan diri saudara sendiri. Kemudian nonton film, main game, itu perlu memang, apalagi sekarang kan belajar online, perlu saudara. Tetapi ketika kita melakukan itu untuk keinginan mata kita tuh, kalau sudah nonton itu kayak ada magnet ya, sampai berjam-jam, 5 jam, 7 jam, kita nggak sadar kalau kita habiskan waktu kita dengan itu, nonton media sosial atau apapun. Kadang-kadang itu terjadi kepada kita. Fokuslah kepada tujuan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk kesenangan diri sendiri, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Dalam seluruh kehidupan kita sepanjang hari, jangan lupa mempertanyakan Tuhan, apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak, atau cuma untuk menyenangkan diri sendiri. Ingat baik-baik bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia ciptakan manusia untuk tujuan itu. Tujuan manusia itu diciptakan adalah untuk menyenangkan Allah, untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi fokusnya kepada Tuhan. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa berdosa, itu terjadi karena apa? Karena fokus yang sebelumnya, semua yang dia lakukan, segala sesuatu yang dia kerjakan adalah untuk Allah, untuk menyenangkan Allah. Ibarat seorang yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, pria itu akan melakukan segala sesuatu untuk wanita yang dia cintai. Itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa awalnya. Dan itu memang tujuan penciptaan Allah seperti itu bagi manusia. Baterai, ingat baik-baik, baterai itu yang ditempatkan dengan posisi seperti itu. Selama kita fokus kepada Allah, kita mencintai Tuhan, kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, maka semua it works, semua akan bekerja dengan baik. Tetapi pada saat Adam dan Hawa digoda dan diperhadapkan dengan satu godaan untuk menyenangkan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, pada saat itulah fokusnya beralih ke diri sendiri. Manusia jatuh di dalam dosa. Artinya apa? Baterai itu tidak pada tempatnya. Makanya tragedi menimpa manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau saudara mau melakukan firman Tuhan ini, yaitu saudara menyenangkan Tuhan, bukan lagi kepada diri sendiri, bukan lagi kepada keinginan mata, bukan lagi kepada keinginan daging, bukan lagi kepada keangkuhan hidup, tapi saudara hidup untuk menyenangkan Tuhan. Fokus saudara kepada Tuhan, maka saudara berada pada jalur yang benar. Saudara berada seperti baterai itu pada tempat yang benar. Next. Pembelajaran bagi kita, yaitu kita belajar dari orang Israel yang sudah lihat kuasa Allah
Tetapi perhatian mereka teralih oleh situasi dan kondisi. Akhirnya mereka kehilangan kepercayaan kepadanya. Akhirnya mereka tidak masuk di tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan, kecuali 2 orang yang tetap memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kita harus belajar dari mujizat-mujizat yang kita alami mungkin, atau kita lihat di Alkitab. Kita lihat next. Ini di Alkitab Musa. Orang Israel sudah melihat Musa. Musa bisa membelah laut ketika nggak ada jalan. Orang Israel sudah terkepung. Mereka diperhadapkan dengan maut. Tetapi ketika ada seorang di situ yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka dia bisa membelah Laut Merah, saudara. Orang Israel tahu itu, mereka bersorak-sorai. Tetapi mereka lupa sesudah itu. Next, kita lihat. Ini adalah gambar di mana orang Israel bersungut-sungut kepada Musa karena mereka kehausan dan tidak ada air. Mereka bersungut dan mereka katakan, "Lu bawa kami untuk kami mati di padang gurun. Lu bawa kami supaya kami bisa dikubur di padang gurun." Mereka marah kepada Musa, bersungut-sungut kepada Musa, mempersalahkan Musa, bahkan mereka akan membunuh dengan melempari batu. Dan Musa percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, "Pukullah batu itu, maka dari batu itu akan keluar air." Dan itu terjadi di depan mata orang Israel. Tapi sesudah itu mereka lihat mujizat. Sesudah itu gak percaya lagi, saudara. Jadi masalah mendasar mereka adalah ketidakpercayaan. Belajar dari orang Israel. Jangan kita yang ada di sini pada akhirnya lost, kehilangan jalur. Karena apa? Karena saudara tidak percaya kepada Tuhan. Mari ambil keputusan, ambil ketetapan untuk percaya kepada Dia. Next. Ciri orang yang bergantung secara total kepada Tuhan, dia selalu hidup dalam doa. Amin. Kalau saudara mau bergantung kepada Tuhan, nggak ada jalan instan, saudara. Saudara perlu bertanya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam doa-doa saudara. Berdoalah senantiasa. 24 jam saudara bisa berdoa. Kadang-kadang saya mau tidur, saya bahasa roh. Saya sementara bahasa roh, maksudnya saya berdoa, dan selesai berdoa saya tidur, tetapi tetap berdoa dalam bahasa roh sampai saya bangun pagi-pagi, masih diliputi oleh kuasa yang luar biasa yang saya rasakan. Karena apa, saudara? Karena kita dituntut untuk hidup dalam doa. Saya ada di perjalanan, di mana-mana, saya suka bahasa roh, apalagi kalau sudah pakai masker ya, nggak kelihatan kalau bahasa roh. Tapi kalau saya juga lagi nggak pakai masker atau nggak pakai masker, supaya orang nggak lihat, wah ini ngomong sama siapa ya. Saya suka bahasa roh di dalam, tanpa kelihatan orang lain. Berdoalah senantiasa. Saudara di mana saja, buka mata lagi apa, saudara bisa berdoa. Jalin hubungan dengan Tuhan, bergantung secara total kepada Tuhan. Berikutnya, selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara malas untuk baca firman Tuhan, gimana saudara bisa dengar suaranya? Gimana saudara bisa bergantung kepada Dia? Iman itu muncul dari mana? Dari mendengar firman Allah. Kalau saudara nggak baca firman Tuhan, gimana saudara bisa dapat iman, keyakinan? Mari dengar firman Tuhan. Anak saya di sini, si Leon, tahu persis. Saya masak, saya lagi cuci piring, saya lagi kerja pekerjaan rumah tangga. Saya pasang audio Bible. Ada audio Bible bahasa Inggris, ada suara Alkitab bersuara dalam bahasa Indonesia. Saya tinggal pilih Kejadian, Keluaran, saya dengerin. Wah, firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Dan benar-benar itu menolong saya dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Membuat saya tetap damai sejahtera, membuat saya tetap sukacita, membuat saya tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Membuat kecemasan itu dibuang jauh-jauh. Karena apa? Karena kita dimasukkan terus firman Allah. Jadi saudara, mari, kalau saudara nggak sempat
Ya udah, di kantor misalnya saudara lagi santai, di tempat pekerjaan lagi santai, ya udah dengerin firman Tuhan, tinggal pakai ini kan. Dengerin firman Tuhan dari HP saudara. Kemudian penuh ucapan syukur, enggak bersungut-sungut. Jadi ciri orang yang suka bersungut, kata-katanya negatif, komplain melulu, artinya apa? Orangnya tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Seorang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dia akan diliputi ucapan syukur. Dia akan diliputi oleh sukacita dari Tuhan, apapun yang terjadi. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Bapa, kami punya Engkau sebagai Bapa yang sangat mengasihi anak-anak. Tolong kami semua di sini Tuhan, supaya jangan ada pun dari antara kami yang saat ini tidak percaya kepada Engkau atau percaya kepada Engkau dengan setengah hati. Tolong semua anak-anak-Mu yang di sini, yang hadir di sini Tuhan, beri keyakinan dalam hati mereka bahwa Engkau menyertai mereka. Engkau adalah Bapa bagi mereka. Engkau adalah Bapa yang peduli, yang mengasihi mereka, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka. Engkau Bapa yang selalu yang pengen yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang selalu mau memberikan, mencurahkan berkat yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Yang menjadi masalah, kadang kami tidak percaya. Kadang kami percaya kepada situasi kondisi yang ada. Kadang kami lebih percaya kepada omongan orang. Oh Tuhan, Bapa yang baik, Tuhan curahkan Roh-Mu kepada semua anak-Mu yang hadir di sini. Cabut semua kecemasan, keraguan, ketakutan mereka dalam nama Yesus. Curahkan kepada mereka iman, Roh Kudus. Engkau meyakinkan mereka bahwa Engkau bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu stres, tidak perlu depresi dengan masalah yang datang menimpa mereka. Tapi tolong kami untuk ambil keputusan. Kami percaya kepada Engkau Bapa. Engkau Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Kami percaya. Kami percaya kepada Engkau Bapa dengan sepenuh hati kami. Kami mengandalkan Engkau dalam setiap rencana jalan kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami mengandalkan Engkau Bapa. Kami akan melihat Engkau meluruskan jalan kami. Tuhan, penuhi kami semua yang ada di sini dengan damai sejahtera yang dari surga. Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Kami serahkan semua yang hadir di sini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.